Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ian Pauzi. Di sini kita akan membahas sistem perwakilan politik di negara Norwegia. Apa itu sistem perkembangan politik? Sistem perkembangan politik merujuk pada cara-cara di mana sistem politik suatu negara atau masyarakat berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Ini melibatkan analisis berbagai faktor yang mempengaruhi evolusi struktur, institusi, dan proses politik. Beberapa aspek penting dalam sistem perkembangan politik. Sistem perwakilan politik di negara Norwegia. Sistem perwakilan politik di Norwegia merupakan sistem demokrasi parlementer yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi perwakilan. Sistem perkembangan politik di Norwegia juga merujuk pada proses historis dan mekanisme yang membentuk dan mengubah struktur serta dinamika politik di negara tersebut. Di bawah ini penjelasan sistem perwakilan politik di negara Norwegia. Struktur pemerintahan. 1. RAJA. Norwegia adalah monarki konstitusional, di mana raja bertindak sebagai kepala negara dengan peran seremonial dan simbolis. 2. Parlemen Stortinget. Parlemen Norwegia, yang disebut Stortinget, adalah lembaga legislatif utama dan terdiri dari satu kamar dengan 169 anggota yang dipilih secara langsung. Anggota parlemen dipilih melalui pemilihan umum yang diadakan setiap 4 tahun. Pemilihan umum. 1. Sistem pemilihan. Norwegia menggunakan sistem proporsional untuk pemilihan parlemen, di mana kursi di parlemen dialokasikan berdasarkan persentase suara yang diperoleh oleh masing-masing partai. Negara ini dibagi menjadi 19 distrik pemilihan, dengan jumlah kursi yang dialokasikan untuk setiap distrik berdasarkan populasinya. 2. Proses pemilihan. Pemilihan diadakan setiap 4 tahun sekali, dan warga negara Norwegia yang partai politik. 1. Multiparti. Norwegia memiliki sistem multipartai, di mana banyak partai politik berpartisipasi dalam pemilihan umum. Beberapa partai utama termasuk Partai Buruh Arbeiderpartiet, Partai Konservatif Høyre, Partai Progresif Fremskrittspartiet, dan Partai Tengah Senterpartiet. Koalisi sering dibentuk untuk membentuk pemerintahan, karena jarang ada satu partai yang memperoleh mayoritas mutlak. Pemerintahan dan eksekutif. 1. Perdana Menteri. Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan biasanya adalah pemimpin partai atau koalisi mayoritas di parlemen. Perdana Menteri ditunjuk oleh raja, tetapi harus mendapat dukungan mayoritas di parlemen untuk tetap menjabat. 2. Kabinet. Kabinet terdiri dari menteri-menteri yang bertanggung jawab atas berbagai departemen pemerintahan. Anggota kabinet biasanya berasal dari partai atau koalisi mayoritas di parlemen. Sistem pengawasan dan checks and balances. 1. Pengawasan parlemen. Parlemen mengawasi kinerja pemerintah dan memiliki kekuasaan untuk memberikan mosi tidak percaya yang dapat memaksa pemerintah untuk mengundurkan diri. Komite parlemen juga memainkan peran penting dalam mengawasi dan meninjau kebijakan serta undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah. Sistem pengawasan dan checks and balances. 1. Pengawasan parlemen. Parlemen mengawasi kinerja pemerintah dan memiliki kekuasaan untuk memberikan mosi tidak percaya yang dapat memaksa pemerintah untuk mengundurkan diri. Komite parlemen juga memainkan peran penting dalam mengawasi dan meninjau kebijakan serta undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah. 2. Kehakiman yang independen. Norwegia memiliki sistem peradilan yang independen yang bertugas menegakkan hukum dan memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan konstitusi.